Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Sobat BDK Denpasar dimanapun berada. Apa kabar Sobat BDK Denpasar? Iya, semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita hadir dalam suatu acara yaitu podcast Bisa Bincang Santai. Iya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perpustakaan di era digital ini ya. Iya. Bersama kita telah hadir dua narasumber sekaligus penggawa perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang akan berbagi dengan kita terkait dengan perpustakaan di era digital. Baik, sebagaimana kita ketahui, Sobat BDK Denpasar, di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan itu dijelaskan bahwa fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka tentunya ya. Nah, untuk itu kita akan menggali kepada dua narasumber kita terkait dengan hal-hal tersebut, fungsi perpustakaan ini ya. Apalagi di era digital ini istilahnya kebiasaan pemustaka itu kadang menciptakan suatu tantangan tersendiri ya bagi kehadiran perpustakaan. Untuk itu kita akan mulai saja. Sebelumnya kita akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Iya, luar biasa. Terima kasih telah hadir di podcast Bincang Santai ini. Assalamualaikum Pak Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sehat. liburan ya? Alhamdulillah bisa pulang. Bisa pulang ya? Luar biasa. Pantas tamat cerah ini. Ya. Baik, terima kasih sudah menghadiri undangan di podcast Bincang Santai tentang perpustakaan ya. Oke, kita langsung saja ke mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Hadi dan Pak Walid. Menurut Mas Hadi dan Pak Walid, mengapa keberadaan perpustakaan di lembaga pelatihan ya itu penting, apalagi di era digital seperti sekarang ini ya? Ya. Silakan Mas. Terima kasih Mas. Baik, untuk perpustakaan itu dinilai sangat penting di mana di era digital ini ya. Karena perpustakaan itu bisa bermanfaat sebagai sumber informasi, sumber pelatihan, belajar dan rekreasi ya. Di mana perpustakaan juga menyediakan beberapa koleksi ya, baik koleksi tercetak maupun digitalnya ya. Untuk saat ini perpustakaan kita itu mempunyai koleksi berbentuk fisik dan secara bertahap nanti kita akan mempunyai koleksi yang berupa digital ya. Untuk Pak Haji Walid, menurut Pak Haji Walid? Iya. Jadi berbicara tentang pentingnya perpustakaan, ya. Memang perpustakaan ini sangat penting sebetulnya kan dalam kehidupan ya manusia secara umum ya. Koleksi bacaan kemudian informasi itu penting, apalagi di lembaga kediklatan. Maka seorang narasumber yang bergelut di diklat menjadi sumber utama bagi ya para peserta diklat ya, karena itu harus mengupdate ya informasi yang diperlukan ya. Jangan sampai sumber kemudian terlambat dari penyediaan itu, penyediaan informasi itu disediakan oleh perpustakaan. Karena itu ya perpustakaan sangat penting ya. Ini sebanding dengan seberapa menganggap penting ya perpustakaan manusia itu terhadap perpustakaan. Iya. Boleh jadi perpustakaan hadir di tengah-tengah tetapi tidak dianggap penting ya, karena itu ya kunjungan ya sedikit, kemudian pemanfaatan juga berkurang ya. Ini yang
terjadi Nah, itu apa itu? mungkin terjadi di berbagai perpustakaan Di ya di berbagai era perpustakaan. digital sekarang ini. Nah, untuk itu kira-kira ini kan berarti ada semacam tantangan ya tersendiri bagi perpustakaan gitu ya. Bagaimana dia menjaga relevansinya dengan kebutuhan pegawai atau stakeholder? Di era digital saat ini, jadi perpustakaan mempunyai beberapa tantangan ya, di mana begitu kompleksnya sumber informasi, begitu banyaknya informasi dan begitu banyaknya koleksi, baik itu koleksi dan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan itu. Jadi untuk perpustakaan untuk kedepannya itu harus mempunyai inisiatif gimana caranya supaya tidak hanya koleksi dan layanan saja yang berupa manual. Jadi kedepannya perpustakaan juga memberikan pelayanan baik itu koleksi digitalnya dan pelayanan online-nya supaya untuk memudahkan stakeholder itu mengakses koleksi yang diberikan oleh perpustakaan. Iya, ada yang lebih penting, Mas. Jadi terkait dengan apa namanya tantangan ya, tantangan perpustakaan konvensional ini di hadapan perpustakaan digital. Maka sesungguhnya perpustakaan ini kan ya berlomba-lomba dengan media lain, penyedia informasi ya di luar perpustakaan itu ya terbuka lebar dan aksesnya juga mudah. Karena itu perpustakaan kadang-kadang saya berpikir gini, apakah masih dibutuhkan gitu kan perpustakaan? Ketika manusia bisa berselancar gitu kan, mencari informasi-informasi secara mandiri tidak terkait dengan orang lain, apakah perpustakaan masih dibutuhkan? Ini yang kadang-kadang menjadi pikiran. Ya, tetapi karena perpustakaan sudah ada dan harus dikembangkan, ya mau tidak mau perpustakaan harus hidup. Ya, tidak boleh keberadaannya seperti hidup atau mati. mati tak mau, hidup enggan mati tak mau gitu. Ya. Hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Ini yang terjadi ya. Sehingga perpustakaan ini apa namanya sebagai ya di lembaga ini sebagai apa pusat informasi ya mestinya harus mengembangkan diri ya. Ya, agar tetap relevan ya, tetap relevan dengan kebutuhan stakeholder atau pegawai. Iya, luar biasa. Kira-kira bagaimana perpustakaan itu mendukung ya pengembangan keterampilan atau produktivitas atau kinerja dari para pegawai atau stakeholder? Baik, jadi kita mengupayakan selalu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi terhadap stakeholder supaya menciptakan ide-ide suasana baru ya, supaya perpustakaan itu lebih bermanfaat, lebih dibutuhkan oleh stakeholder kita. Nah, menurut Pak Walid nih, langkah-langkah yang dapat dilakukan agar membuat perpustakaan itu menarik dan fungsional tadi. Iya. Jadi apa namanya untuk membuat perpustakaan itu menarik ya paling tidak perpustakaan itu harus menjadi apa rekreasi pikiran begitu ya bagi setiap individu. Jadi apa namanya harus ada sebetulnya kalau diperbolehkan umpama kan. Jadi jam-jam tertentu itu harus apa namanya diberikan free waktu untuk kunjungan ke perpustakaan barang 10 menit atau 15 menit sampai 30 menit itu menjadi apa namanya habit yang bagus begitu kan. Jadi budaya membaca itu akan tumbuh di situ ya karena ada apa namanya dorongan gitu dari kebijakan umpama ya itu kalau memberikan waktu untuk apa namanya refreshing ke perpustakaan ya meramaikan begitu ya sambil ini memotivasi diri dan orang lain begitu ya dia bisa membaca kenapa saya tidak bisa membaca. Nah ini berarti kadang-kadang ada
keuntungan tambahan gitu ya. Iya. Di samping itu mengakrabkan diri dengan sumber literasi, sumber informasi. Betul, Kemudian juga ada nilai olahraganya, Iya. karena posisinya ini di lantai 3 ya. Jadi kalau sering datang ke sini sehat itu, sering naik tangga. Iya. Kalau menurut Mas Hadi bagaimana langkah-langkah yang membuat perpustakaan itu menarik ya? Baik, mungkin kita bisa memberikan layanan lebih kepada stakeholder kita ya. Mungkin salah satunya mungkin kita bisa memberikan layanan storytelling ya, di mana storytelling itu bisa bermanfaat bagi stakeholder kita. Ya, dari storytelling itu tidak hanya dilakukan di perpustakaan saja, tapi bisa dilaksanakan di tempat, di ruang kerjanya stakeholder ya. Jadi di mana manfaat storytelling itu, jadi stakeholder bisa mengetahui dari abstrak dari suatu buku, suatu referensi yang di storytellingkan ya. Nah, jadi itu juga supaya memberikan wawasan kepada stakeholder kita. Jadi untuk storytelling itu tidak hanya dilakukan oleh perpustakaan itu sendiri sebagai narasumbernya, bisa secara bergantian. Jadi setiap teman-teman pegawai juga bisa menjadi narasumber storytelling itu ya. Untuk referensinya bisa dimanfaatkan koleksi perpustakaan atau mempunyai koleksi tersendiri untuk di storytellingkan ya, supaya kita berbagi informasi, berbagi ilmu kepada stakeholder kita. Jadi untuk kegiatan storytelling itu juga kita bisa sekali dilakukan di luar ruangan supaya mendapatkan suasana baru. Atau bisa juga gini, kita melihat momentum-momentum yang bersejarah umpama ya dalam siklus tahunan itu kan. Nah, itu perlu Semarakkan. Ya, disemarakkan dengan semacam bibliobattle gitu ya. Boleh seperti itu. Kemudian ini kan bisa membuka suasana baru begitu ya. Jadi boleh kejadian kayak kemarin kita ada galungan kuningan umpama kan. Nah, ini perlu ada podcast yang ya dikemas di perpustakaan sebagai kegiatan perpustakaan untuk ini memberikan edukasi pembelajaran kepada masyarakat terkait momen itu. Nah, ini penting Mas. Ya. Bagus. Untuk informasi, mungkin informasi itu tidak seberapa bagi kita, tapi bagi orang lain ya penting, boleh jadi penting. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini, Mas Hadi dan Pak Walid, adakah pemanfaatan teknologi digital dalam perpustakaan untuk mempermudah akses bagi pegawai atau stakeholder? Ada Mas. Jadi untuk koleksi kita itu sebagian sudah kita digitalisasikan ya, supaya untuk memudahkan stakeholder kita untuk mengakses koleksi digital itu. Tapi kita terkendala dengan hak cipta Mas, karena dimana di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana di pasal 47 itu, jadi perpustakaan itu hanya diperbolehkan untuk menggandakan satu eksemplar koleksi fisiknya ya. Jadi untuk koleksi digitalnya, kita mendigitalisasikan koleksi fisiknya, kita masih belum mempunyai payung hukum ya. Jadi untuk kedepannya kita berupaya secara perlahan mempunyai koleksi digitalnya langsung ya. Ini mungkin pengadaan digital itu sama dengan pengadaan fisik ya. Jadi berarti kalau koleksi fisik itu harus dibeli, jadi digital itu juga harus dibeli ya, supaya kita mempunyai hak cipta untuk mendistribusikan supaya bisa koleksi itu bisa dimanfaatkan oleh stakeholder. Ya, sebetulnya ada yang perlu diadakan begitu ya. SDM, hardware dan softwarenya itu kan, ya, untuk memberikan pelayanan akses digital. Ini kan perlu media
yang cukup menarik begitu ya. Mungkin bisa disediakan tab ya untuk kemudahan akses itu kan, yang nyaman, yang agak besar ya, tidak HP kan gitu ya. Ini sejauh mana ini diberikan begitu kan untuk mempermudah ya akses digital. Berarti harus tersedia unit-unit Nah, tablet atau komputer di sini ya, biar Bisa. bisa diakses koleksi-koleksi digital. Minimal 2 Mas, minimal 2 harus ya disiapkan untuk menarik ya pengunjung perpustakaan. Oke, nah ini kira-kira apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan koleksi buku untuk perpustakaan ya, yang relevan, ya. Sekali lagi yang relevan dengan kebutuhan pegawai atau stakeholder. Iya Mas, jadi supaya tepat sasaran koleksi apa yang dibutuhkan, jadi misalnya nanti kita ada anggaran untuk pengadaan koleksi perpustakaan, kita harus melibatkan seluruh stakeholder kita dengan cara mungkin kita sebarkan link supaya stakeholder kita bisa memilih koleksi apa yang dibutuhkan oleh mereka ya. Dengan kita juga melampirkan dari beberapa penerbit koleksi buku-buku terbaru ya, mungkin dengan adanya koleksi katalog dari beberapa penerbit itu sebagai referensi yang diinginkan oleh stakeholder itu. Nah, bisa jadi mungkin stakeholder nanti akan memilih semua bukunya. Nanti kita akan saring. Secara bertahap. Oh gitu. Nanti kita akan saring buku-buku apa saja yang lebih banyak, lebih dominan, yang diinginkan, dan kita juga melihat sesuai dengan anggaran kita. Iya, sesuai dengan anggaran. Menurut Pak Walid itu apa yang kira-kira yang perlu diperhatikan dalam pemilihan koleksi buku untuk perpustakaan agar relevan dengan kebutuhan pegawai atau stakeholder? Jadi pemilihan buku tentunya disesuaikan ya dengan kebutuhan yang ada begitu ya. Ya paling tidak tadi yang sudah disampaikan harus ada keterlibatan stakeholder ya. Ini harus dilibatkan, kemudian diadakan secara rutin begitu ya. Kalau pengadaan itu tahunan, ini mesti harus diadakan secara kontinu ya, setiap tahun berarti harus ada penambahan buku koleksi walaupun tidak banyak, tapi harus ada kontinuitas. harus ada kontinuitas itu agar tidak tertinggal dengan informasi yang berkembang begitu. Baik, Pak Walid, Mas Hadi, ini mungkin pertanyaan pamungkas, gitu ya. Menurut Mas Hadi, Pak Walid, bagaimana apa tolak ukur kesuksesan dari perpustakaan atau program perpustakaan itu sendiri? Baik Mas, jadi untuk keberhasilan perpustakaan itu sendiri tidak hanya bisa dilihat dari jumlah koleksinya saja yang banyak, tapi juga kita bisa melihat ya kesuksesan itu seberapa banyak kemanfaatan perpustakaan itu, baik dari segi pengunjungnya, baik dari segi meminjam buku, mengakses dan memanfaatkan koleksi dan layanan perpustakaan itu sendiri. Jadi di mana perpustakaan itu bisa memberikan pelayanan kepada stakeholder, dan stakeholder itu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. Iya, baik. Untuk Pak Walid sendiri, menurut Pak Walid, kesuksesan dari perpustakaan atau program perpustakaan itu seperti apa sih? Iya, jadi begini Mas, perpustakaan itu dikatakan berhasil ya ketika mampu memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, dan perpustakaan itu menjadi pusat ya, aktivitas ya, untuk mencari ya, pengetahuan atau informasi. Karena itu ketika perpustakaan itu dekat dengan kehidupan
stakeholder itu sebetulnya keberhasilan perpustakaan. Karena itu perpustakaan sebetulnya harus menghadirkan begitu ya, menghadirkan dirinya di tempat-tempat yang lebih dekat ya, yang mudah dijangkau oleh pemustaka. Bayangkan kalau di tempat ini ya, ini berada di lantai 3 ya, sementara mobilitas ya karyawannya ada di lantai satu. Ketika mau ke perpustakaan ini membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, harus naik ya. Karena itu perpustakaan bagaimana bisa memberikan layanan yang ya yang dekat begitu ya. Mungkin koleksi-koleksi tertentu kita siapkan untuk di pojok-pojok yang strategis itu ya, untuk paling tidak untuk memberikan apa ya, memberikan dorongan gitu ya. Ya ketika melihat buku masa tidak diambil dan kemudian tidak dibaca. Nah, ini apa namanya perlu dilakukan ini Mas ya. Berarti Ya, ke depan mungkin disiapkan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kita berharap perpustakaan ke depan ini semakin inovatif ya. Karena bagaimanapun untuk meningkatkan literasi informasi di era digital ini perlu inovasi berkelanjutan ya, yang dilakukan agar perpustakaan itu tetap relevan dan mampu memberi layanan berkualitas kepada pemustaka. Baik Sobat BDK Denpasar, demikianlah bincang santai kami dengan Mas Hadi dan Pak Walid. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di episode bincang santai selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.